Cerita di balik sembelit. Alhamdulillah, akhirnya anakku bisa beol juga. Ya, aku bahagia sekali saat mendengar bahwa si kecil sudah dapat buang air besar setelah hampir 2 minggu ini mengalami sembelit. Kekhawatiran langsung menggelayut di benak ini ketika beberapa hari yang lalu istri mengabarkan lewat telepon bahwa si kecil tak beol selama seminggu. Aku semakin kalut karena kondisi kami sekarang sedang berjauhan. Aku kerja di Surabaya, istri dan anak berada di Jawa Barat. Akibatnya aku tidak bisa membantu menyembuhkan dedek secara langsung. Tapi kalaupun aku ada di sana, tetap saja aku tak bisa menyembuhkan dedek. Malah bisa-bisa aku menambah pikiran istri sebab kerjaanku cuma bisa melongo melihat si bayi meringis nahan kebelet. Akhirnya aku suruh istri membawa si kecil ke bidan. Menurut penuturan istri setelah itu, bidan bilang bahwa bayi yang tak buang air besar selama seminggu itu wajar. Mendengar hal itu, istri pun kembali ke rumah dengan hati yang jauh lebih tenang. Hari berganti hari, namun si buah hati masih saja tak beol-beol. Aku berinisiatif browsing artikel di internet, ingin tahu apa penyebab dedek sembelit seperti itu. Kemudian di artikel tersebut ku ketahui bahwa seorang bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif wajar jika tidak buang air besar. Itu berarti ASInya terserap semua ke tubuhnya, tapi tetap ada batas toleransi sampai 14 hari. Nah, yang menjadi pikiran kami adalah pada awal kelahirannya, si kecil tidak mengkonsumsi ASI secara penuh alias pernah dikasih susu formula juga. Hal ini disebabkan ASI istri waktu itu tidak keluar, apalagi ia masih dalam proses penyembuhan setelah operasi sesar. Istri baru bisa memberikan ASI secara eksklusif seminggu terakhir ini. Itu pun dengan menahan rasa sakit di bagian perutnya yang jahitannya belum sempurna kering. 2 minggu berlalu dan anak kami yang berusia 40 hari itu tak juga beol. Kami semakin kalut, hingga yang menjadi pertanyaan pertama saat kami telepon adalah tentang kabar Dede. Sudah beol? Tanyaku pada istri di suatu pagi. Sudah barusan, aku makannya banyak sih kemarin malam, jadi beolnya juga banyak, hihihi. Jawabnya nyengir. Loh, kok abang tahu sih kalau aku sudah beol? Firasat ya? Aku mendengus, aku nggak tanya si Neng, aku tanya Dede udah beol belum? Istriku beroh panjang lantas mengabarkan bahwa si adik bayi belum juga Aku semakin khawatir, istri apalagi dalam kegalauan. Aku coba bertanya pada teman-teman atau ke saudara yang sudah memiliki anak dan mengalami hal serupa. Berbagai macam pesan kudapatkan. Anakmu minum ASI kan? Suruh istrimu makan buah pisang dan pepaya yang banyak, kata salah seorang teman. Dan detik itu pula kusuruh istri agar beli pisang dan pepaya dan memakannya. Yang kusuruh menurut tanpa protes. Sehari kemudian aku bertanya ke istri, pisang dan pepayanya sudah dimakan? Sudah, jawabnya. Gimana Dede sudah bisa beol? Dia berkata lemah, boro-boro dedenya beol. Malah aku yang mencret-mencret kebanyakan makan pisang sama pepaya bang. Ini aja baru keluar dari WC untuk keempat kalinya. Ya nggak apa-apa, santai saja. Aku mencoba menenangkan hati istri. Masuk WC sekali lagi nih, biar Neng dapat hadiah gelas cantik. Abang, tut tut tut, telepon ku putus. Lain waktu ada yang menyarankan agar perut Dede dipijat pelan. Ada juga yang bilang agar kaki Dede digerak-gerakin ke udara seperti sedang mengayuh sepeda. Semuanya sudah dilakukan, namun belum ada perkembangan berarti. Malah akhir-akhir ini si kecil suka rewel, kata istri, dan hal itu membuat kami berdua semakin galau. Saking galaunya istri sampai pernah bilang padaku, abang sedekah gih terus berdoa biar dedeknya segera beol. Aku jadi mikir, baru kali ini ada orang sedekah lo berdoa minta beol. Ya Allah, dengan sedekah ini tolong lancarkan beol kami. Abang jangan bercanda, ini demi kesehatan dedek. Suara istri terdengar garang di speaker telepon. Tut tut tut, lagi-lagi telepon ditutup. Sehabis sholat maghrib di masjid, aku bersedekah beberapa lembar uang di dompet, lalu berdoa seperti apa yang diperintahkan istri. Namun dengan redaksi doa yang telah kuperbaiki. Ya Allah, dengan sedekah ini mohon sembuhkan sembelit anakku, lancarkan beolnya ya Allah, sehatkan ia.
Kalau boleh meminta, pindahkan saja sembelit anakku itu padaku atau pada istriku. Kami rela kok, sebab jika kami yang sembelit, kami masih bisa minum vegeta atau makan agar-agar yang banyak. Kemarin sehabis sholat isya istriku menelepon, "Abang." Suaranya terdengar girang. "Barusan Dede beol, alhamdulillah." Aku terlonjak senang. "Benarkah?" "Iya abang, barusan aku bawa ke dokter terus dikasih apa gitu sama dokternya. Terus Dede beol banyak." Keras lagi. Panjang kali lebar istri berseru. "Abang mau lihat nya Dede? Neng fotoin ya." Aku menelan ludah. Gak usah deh, Neng simpan saja buat kenang-kenangan." "Ya sudah kalau begitu," ujar istri lagi. "Loh, nya benar disimpan dibuat kenang-kenangan?" Tanyaku heran. "Ya enggak lah, ngaco aja." Kukira. Terdengar tarikan napas istriku di seberang sana. "Aku senang sekali abang, akhirnya Dedek bisa beol juga. Khawatir banget aku." "Iya Neng, abang juga khawatir banget di sini." Aku menimpali. "Semoga Dede dan ibunya sehat terus di sana ya." "Iya abang, aku sayang banget sama si Dede. Makasih ya Dek udah mau beol." Muah. Sepertinya istriku sedang mencium si kecil. Di sini aku merenung, seperti inikah rasanya jadi orang tua, selalu mengkhawatirkan kesehatan si buah hati. Tak rela sedikit pun jika ia sakit, bahkan bila boleh meminta, kami akan meminta pindahkan saja rasa sakit yang dialami buah hati kepada kami, asal ia selalu sehat dan menikmati hidup ini. Maka tak heran bila kita mendengar kisah orang tua yang rela berpeluh-peluh hanya untuk bisa memberikan sepeda kesukaan si kecil, atau orang tua yang mau menahan lapar agar anaknya bisa makan sampai kenyang, berhutang ke sana kemari untuk biaya pendidikan sang anak ke jenjang yang lebih tinggi. Kadang kita juga mendengar hikayat orang tua yang miskin ilmu, melakukan segala cara hanya demi kebahagiaan sang anak, tak sadar bahwa ia telah mendekatkan dirinya sendiri pada jurang neraka. Semua untuk buah hati, semua untuk anak tercinta. Para orang tua ini tak pernah mengharapkan kelak sang anak akan membalas pengorbanan mereka selama ini. Bahkan tidak juga berharap akan mendengar kata-kata, "Terima kasih ayah, terima kasih ibu." Tidak, sungguh mereka tak mengharapkan itu semua. Melihat si anak tercinta tumbuh dewasa dengan sehat dan ceria, itu sudah lebih cukup membahagiakan bagi kami, para orang tua ini. "Bang," suara istri membuyarkan lamunanku, "masih di sana kan?" Iya Neng," kataku gelagapan. "Kasih selamat coba buat Dede." Aku melipat dahi, bingung. "Selamat untuk apa?" "Duh, gimana sih?" ujar istri tak sabaran. "Si Dede kan sudah beol, jadi harus dikasih ucapan selamat." "Oh gitu ya." Aku menggaruk kepala yang tak gatal. "Iya, ayo cepetin ucapin. Ini udah di loudspeaker biar Dedeknya denger." Aku mengangguk. "Dede, selamat ya sayang. Selamat atas beolnya, ditunggu beol-beol selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin." Benar-benar sebuah ucapan yang terdengar sangat aneh.